Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah klik video ini. Saya akan bahas permainan dari ajang Praha International Chess Festival 2025. Turnamen ini salah satu turnamen prestisius yang setiap tahun diadakan di Praha, teman-teman. Ya, diikuti oleh pecatur kuat India seperti Pragnananda, kemudian juga ada Wei. Tapi juaranya ini bukan pemain catur yang digadang-gadang sebagai juara. Termasuk ada Lee Kuang Lim ya, pecatur kuat dari Vietnam, elo rating 2700 lebih. Juaranya siapa? Juaranya adalah Arafin Chitambaram. Dan saya akan bahas partai salah satu Arafin Chitambaram melawan Grandmaster kuat dari Tiongkok, yaitu Wei Yi, teman-teman. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu, jangan lupa di-share. Terima kasih yang udah lakukan itu. Jangan lupa di-subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasi kalian biar nggak pernah terlambat konten terupdate dunia percaturan dari RL Chess. Dan jangan lupa juga kalau kalian mau lebih jago lagi, jangan lupa jadi member di YouTube RL Chess. Langganan di YouTube RL Chess mulai dari 29.000 guys, dapetin konten eksklusif. Teman-teman, Arafin Chitambaram pegang buah putih, memulai dengan langkah D4, dijawab kuda ke petak F6, kemudian C4, E6. Kemudian putih kuda F3 dan hitam mainkan langkah D5. Ini adalah posisi dari pembukaan Queen Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak. Ini ciri khasnya. Kemudian putih kuda C3, hitam mainkan langkah gajah ke petak B4 dan putih Menteri B3 langsung mengancam gajah. Ini formatnya catur klasik ya teman-teman. Jadi kekuatan seorang pemain catur itu dinilai dari catur klasiknya ini nih. Wei Yi mainkan langkah C5 menjaga gajah sekaligus mendobrak center D4. Putih lakukan pertukaran pion di petak C5. Kemudian hitam menjaga bishop dengan kuda C6 karena pion belum mau diambil. Kemudian putih menekan balik dengan melakukan ikatan dengan gajah ke petak G5, mengikat menteri di petak D8. Ya kalau kita lihat sekilas di sini ya teman-teman ya, kan ini udah lakukan ikatan pada raja di petak E1 ya, sudah dilakukan oleh Wei Yi. Nah di langkah berikutnya dia mainkan menteri ke petak A5. Kenapa dia tidak mendorong pion D4 ya? Ini yang membuat penasaran mungkin. Maka jika hitam melakukan D4, putih akan menjawab dengan langkah rokade ke sayap menteri, rokade panjang, dan balik melakukan ikatan pada menteri di petak D8. Kalau misalkan hitam melanjutkan dengan rokade, maka putih akan melakukan pertukaran kuda dan pion di petak D4. Apabila dimakan balik, maka mendapatkan gajah di petak B4. Ini unggul untuk putih, unggul satu pion. Jadi itulah kenapa Wei Yi memilih langkah menteri ke petak A5, teman-teman. Tujuannya sama, menambah tekanan dari pin yang sudah dilakukan. Pin itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya ikatan. Kemudian putih melakukan pertukaran gajah dan kuda di petak F6. Kemudian hitam melakukan jalan pion pukul C4 terlebih dahulu, menteri pukul pion, dan baru memakan gajah di petak F6. Kemudian putih menguatkan penjagaan petak C3 dengan benteng C1, tidak mau terjadi double pound. Kemudian hitam mengambil pion petak C5 dengan queen. Putih menolak pertukaran menteri dengan menteri F4. Jelas nggak mau ya, nggak ada untungnya. Mengancam pion di petak F6, dijaga oleh raja ke petak E7. Putih mendorong pion G3, hitam mainkan langkah E5, mengancam balik dengan ide mengeluarkan bishop di petak C8. Putih geser menteri ke petak E4, tetap mau di petak center. Hitam melakukan pertukaran gajah dan kuda, dimakan balik dengan pion. Kenapa nggak mau pakai benteng? Karena menteri akan ke petak B6, diancam pion B2 juga. Repot ya. Jadi dia langsung makan dengan pion B sekaligus menjaga petak D4 guys. Kemudian Wei Yi mainkan gajah ke petak E6, mengeluarkan perwira, mengancam pion di petak A2. Kali ini Arafin Chitambaram tidak melakukan penjagaan pada pion di petak A2, tapi dia mainkan langkah gajah ke petak G2. Langkah yang bagus untuk memancing Wei Yi. Apabila makan, maka putih akan menyiapkan langkah menarik yaitu kuda ke petak D4. Ya apabila dimakan oleh kuda karena dimakan pakai pion pin, maka menteri B7 skak mengancam raja, raja naik ke petak E6. Apabila mundur benteng jatuh, maka ada menteri A6 dan gajah akan jatuh. Putih akan unggul teman-teman. Apakah Wei Yi tertarik untuk makan di A2? Jelas tidak. Raja mundur ke petak F8, dia mainkan. Kemudian putih mengancam kembali pion F6 dengan menteri H4. Wei Yi naik raja ke petak G7.
Kemudian putih lakukan manuver kuda D2 dengan tujuan kuda E4 mengancam menteri dan pion F6. Hitam menjaga langsung dengan menteri E7. Putih menarik melakukan pertukaran gajah dan kuda. Ya, padahal dia belum rokade dan ini gajah Fianchetto. Tapi kenapa dia lakukan itu? Sepertinya Arafin Citambaram sudah menyiapkan taktik posisional yang cantik nih, teman-teman. Tahu nggak apa langkah berikutnya setelah pertukaran gajah dan kuda? Ini understanding position, pengertian posisi yang levelnya udah Grandmaster top dunia, guys. Dia mainkan langkah G4. Gila. Dengan tujuan kuda manuver ke petak E4, G3, dan H5. 3 langkah ke depan sudah difikirkan oleh Arafin Citambaram. Benteng H ke petak G8 dimainkan oleh hitam. Kuda E4 dilakukan pin gajah D5. Tetap biarkan dengan kuda G3. Brilliant move. Ya, apabila benteng makan kena skakster dengan kuda F5 Royal Fork. Hitam mainkan mundur raja ke petak H8. Putih tetap berani untuk lakukan rokade pendek. Mau bongkar F4 menekan F6. Hitam mengambil pion di petak A2. Putih mengunci bishop dengan C4 supaya nggak bisa pulang. Hitam mainkan bantuan menteri ke petak E6 menekan pion C4 sekaligus menekan pion G4. Arafin menjaga pion G4 dengan H3. Tapi hitam belum berani mengambil pion C4 karena akan dikombinasi, ditukar dengan benteng, dan kemudian putih akan mengambil F6, benteng tutup, akan ada kuda F5. Jelas hitam akan kalah. Hitam mainkan benteng G6 terlebih dahulu, menjaga pion F6. Putih mainkan benteng F ke petak D1, masih memberikan pion di petak C4. Tapi WI juga tidak berani kembali, padahal ini adalah momen yang tepat gajah C4. Tidak tahu ya kenapa WI tidak berani, apa kalkulasinya? Karena di sini memberikan keuntungan bagi WI. Tapi WI mungkin lebih tertarik untuk mendobrak jalur G dengan langkah F5, dan ternyata pilihan ini blunder. Ya, jadi bisa kita hitung WI hanya berpikir dari 10 menit sampai 8 menit. Hanya 3 menitan dia berpikir. Dan ternyata belum maksimal kalkulasinya, guys. Blunder dilakukan, melewatkan taktik. Apa langkah yang tepat yang harus dimainkan oleh Arafin Citambaram, guys? Congratulations. Kalau kalian menemukan langkah benteng ke petak D8, ya, apabila dimakan kembali, makan. Apabila benteng ke petak G8, maka menteri bisa ke petak A5 mengancam bishop. Apabila bishop makan C4, maka benteng C4 dapat dilakukan. Apabila menteri makan E5, F6 dimakan dan ujungnya seperti tadi, ada kuda F5. Tapi Grandmaster top dunia juga manusia, bang. Ya, bahkan putih tidak menemukan langkah benteng D8, tapi dia mainkan langkah F3. Jadi selamat buat kalian yang tadi bisa tebak dengan benteng D8. Luar biasa, guys. Ya, dengan F3 kemudian hitam menambah lagi tekanan dengan benteng A pindah ke petak G8, dan barulah langkah benteng D8 dimainkan. Tapi sudah beda momennya, guys. Kemudian hitam pukul pion G4, dimakan balik dengan pion H. Hitam mengambil pion di petak C4, benteng tukar benteng G8, dimakan lagi dengan benteng. Raja naik ke petak F2 dengan tujuan benteng H1. Hitam mainkan langkah salah gajah B5. Langkah lainnya harusnya gajah D5, tapi gajah B5 sudah dilakukan. Harusnya di sini putih juga bisa langsung benteng H1 ya. Apabila H6 ada kuda F5, apabila benteng G6 dapat dimakan kuda H6 juga sudah unggul. Tapi lagi-lagi Arafin tidak mainkan itu. Arafin malah pilih kuda E4 dengan tujuan kuda F6 juga sih. Dan hitam di sini mainkan langkah lagi-lagi blunder raja G7 karena waktunya tinggal sedikit mungkin ya. Harusnya di sini F5, tapi sini udah unggul sih buat putih. Kuda F6, benteng G7, dan kemudian benteng D1. Apabila dijaga menteri E7, ya benteng masuk lagi D7. Ya, karena pressure time ya, akhirnya blunder raja G7, putih kemudian benteng ke petak H1. Kali ini tepat, menteri G6 dimainkan, menteri E7 masuk, mengancam pion, menteri E6 kembali dimainkan, kemudian skak lagi, raja ke petak F8. Kemudian menteri D2 dimainkan, bukan langkah yang tepat. Harusnya di sini menteri H4, menteri ke petak D2 dimainkan. Hitam mainkan langkah benteng ke petak G6, putih menteri D8. Kemudian hitam menteri E8, menteri putar lagi ke petak H4, melewatkan taktik yang seharusnya di sini menteri C7 lebih bagus. Menteri H4, kemudian H6, benteng D1 ancaman fork, benteng D8. Hitam menteri E6 panik ya. Waktu tinggal sedikit.
Langkah lainnya yang lebih tepat, Raja G7. Menteri E6 memberikan kesempatan untuk putih. Menteri D8 skak, Raja ke petak G7. Dan kemudian benteng masuk D6. Menteri C4 mengancam pion di petak E2. Benteng pukul benteng, dimakan lagi dengan pion. Dan Menteri F6 skak, Raja ke petak H7. Kemudian putih mainkan langkah Menteri E7, Raja ke petak H8. Dan temukan langkah killer move yang membuat hitam game over di langkah terakhir, guys. Ini langkahnya sangat menarik ya. Bisa tebak apa langkahnya? Putih mainkan langkah Raja G3, positional move. Gila banget. Tujuannya apa? Menghindari skak. Apabila dimakan, maka Menteri F8, Raja H7, checkmate. Tapi hitam juga bingung di sini. Apabila Menteri ke petak G8, maka ada kuda F6. Apabila Menteri naik ya, jaga petak H7, ada Menteri E8. Jadi zugzwang tercipta dan Arafin Citambaram menang di game ini dengan langkah terakhir Raja ke petak G3. Akurasi dari Arafin 90,4%, hitam 84,6%. Ya, kemenangan melawan WI terjadi di babak ketiga dan merupakan kemenangan yang penting ya yang dia dapatkan di turnamen ini yang membuat dia bisa jadi juara. Arafin tanpa kekalahan di game ini, poinnya menyentuh 6 poin dari 9 babak. Ya, kemudian siapa runner up-nya? Runner up-nya adalah Anis Giri dengan 5 poin, diikuti oleh Weyi dan Pragnananda. Mungkin sharing ya. Jadi teman-teman, India tidak pernah kehabisan stok. Dan satu nama lagi yang harus kalian ingat adalah Arafin Citambaram, guys. Apa komentar kalian? Bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Semoga Indonesia juga punya pemain-pemain top dunia seperti Arafin Citambaram, guys.